Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Minggu Advent yang pertama, Minggu 3 Desember 2023, sekaligus Tahun Baru Gerejawi, tertulis dalam kitab Injil menurut Markus pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-37. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Kedatangan Anak Manusia. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tertidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Horasma Rita Sugina. Terpujilah Kristus yang memberi kesempatan kita kembali datang beribadah kepadanya di HKBP Pasar Melintang ini. Setelah 1 minggu kita lewati dalam tugas kesaksian, persekutuan, dan pelayanan kita, baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita kini tiba saatnya kembali datang menghadap Tuhan sembari mengharap Tuhan akan memberikan hikmat-Nya, kekuatan baru, kesehatan, panjang umur bagi kita untuk menghadapi kehidupan masa depan yang penuh harapan. Kita telah memasuki Advent yang pertama dan ini tahun baru gerejawi. Selayaknya lah saya mengucapkan selamat tahun baru gerejawi bagi kita semua. Memang agak janggal pada saat ini dikatakan selamat tahun baru, karena jarang orang mengatakan hari ini tahun baru. Tapi dalam rangka pelayanan gereja, inilah tahun baru gereja. Nanti tahun baru dunia tanggal 1 Januari. Tapi tahun baru gereja, inilah Advent yang pertama ini. Firman Tuhan yang akan kita dengar bertemakan berjaga-jaga dan dalam menyambut kedatangan Kristus. Berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Berjaga-jaga berarti kita diajak untuk memberikan ekstra. Artinya kita harus serius, kita harus memberi waktu yang khusus, pikiran yang
khusus atau kita memberikan apa yang ada pada kita supaya tidak ada sesuatu yang terlewatkan. Itu berjaga-jaga. Kalau dikatakan berjaga-jaga menyambut kedatangan Kristus, berarti kita sekarang sedang mengharap Kristus datang kali kedua. Walau kita merayakan Advent yang pertama sekarang, kita bukan sedang merayakan bagaimana Kristus akan datang kembali lahir di Bethlehem. Bukan. Itu Advent yang pertama dulu sudah terjadi. Yesus lahir di Bethlehem, dia sudah besar dan mati di Golgota, dan mati, bangkit, dan naik ke surga. Sekarang Advent bagian yang kedua yang sedang kita rayakan sekarang ialah menanti datangnya Yesus kali kedua. Yesus naik ke surga dan dia belum datang hingga hari ini. Dan dia kala datang ke bumi ini, dia akan menghukum orang yang hidup dan yang mati. Sekarang kita menanti dia datang. Maka pada masa Advent ini kita menanti Yesus datang kali kedua. Bagaimana bentuknya dia datang ke bumi, kita tidak tahu. Apakah dia akan menjadi seperti raja yang besar, kita tidak tahu. Tetapi kalau dalam teks ini dikatakan dia akan datang dalam awan dan dalam keperkasaan. Inilah yang kita rayakan sekarang. Berjaga-jagalah menyambut kedatangan Kristus. Pertanyaan kita berdasarkan teks yang kita baca, bagaimana cara kita menyambut Kristus datang? Bagaimana cara kita menyambut Kristus datang? Yang pertama, mari kita menyambut Kristus dengan melihat tanda-tanda kedatangan. Ada banyak tanda-tanda kedatangan Kristus yang Tuhan berikan kepada kita berdasarkan teks hari ini. Apa itu? Kalau kita baca ayat 24 sampai ayat yang ke-27, maka kedatangan anak manusia itu digambarkan dengan adanya perubahan-perubahan alamiah. Dikatakan ayat 24, pada masa itu sesudah siksaan, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Berarti akan ada perubahan-perubahan mekanisme alam yang tidak bisa lagi kita duga. Kalau dulu kita berkata begini, kalau sudah ada ber hujan, maksudnya mulai September, Oktober, Desember, ber hujan. Itu tidak berlaku lagi sekarang. Di Jawa sana sampai sekarang hujan belum datang. Sudah hampir 8 bulan di Jawa, hujan belum kunjung tiba. Sebaliknya di sini tidak ada ber pun mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei curah hujan tinggi. Dan akibatnya banyak alam yang mengalami kerusakan. Artinya kalau di sini matahari menjadi gelap sesudah ada siksaan, ini berakibat pada pengaruh mekanisme dunia yang tidak terprediksi. Ini tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gejala-gejala untuk kedatangan Kristus. Bahkan dikatakan di sini di ayat 25, bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Ini menjadi pertanda bahwa kedatangan anak manusia itu digambarkan datang dalam suasana kuasa di atas awan. Ada orang yang berkata begini, saya sudah pernah ke surga dan dia turun lagi ke bumi. Kalau ada orang berkata begitu, entahkah itu pendeta atau rohaniwan, menurut saya itu ajaran yang tidak bisa kita terima. Mengapa? Karena Yesus, dia hanya naik ke surga dan sampai sekarang belum turun ke bumi. Jadi kalau ada manusia pernah ke surga dan turun ke bumi, dia sudah melebihi Yesus itu. Sudah melebihi Yesus. Jadi kalau ada pengajaran seperti itu, maka kita harus berkata, Yesus aja belum turun ke bumi hingga kini. Kalau Yesus sudah turun ke bumi, berarti sudah kiamat.
Tetapi ada banyak orang hamba-hamba Tuhan mengaku pernah ke sorga dan turun ke bumi, pernah ke neraka, naik lagi ke bumi. Wow, kayak travel ya. Pergi ke sorga naik travel ya, travel sorgawi. Pergi ke neraka, travel neraka. Lalu balik ke bumi, enak aja. Orang yang mati, orang kaya yang maksud orang kaya mati dia di neraka, dia mau pindah tempat aja nggak bisa, pindah ke sorga. Karena di neraka nggak ada AC seperti ini kan. Di sorga katanya ada AC. Tuhan bisalah pindah ke sorga, ada AC di sini. Di sorga ada setetes air, di neraka nggak ada, pindah dia. Apa kata Tuhan? Nggak bisa. Yuk, udah di sana aja. Artinya kalau sudah ada di tempat sorga dan di tempat neraka, tak bisa change, nggak bisa tempat itu berubah. Sorga dan neraka itu bisa kita pilih saat kita di bumi ini. Kalau kita hidup 70 atau 80 tahun nanti, atau 120 tahun kata Kejadian 6 ayat 3, maka di saat itulah kita memilih mau kemana kita berjalan. Mau ke sorga atau mau ke neraka. Kalau sudah mati, selesailah. Tinggal menanti Kristus datang kali kedua, menghukum orang yang hidup dan yang mati. Jadi yang dihukum nanti orang yang hidup duluan. Makanya saudara-saudara siap-siap sekarang. Mana tahu besok datang Kristus, Anda didapatinya setia. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita menyambut kedatangan Kristus, dan bagaimana kita berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Kita harus paham tanda-tanda kedatangan Kristus. Lalu tanda-tanda kedatangan Kristus itu kalau kita baca ayat yang berikutnya, ayat 28, dikatakan begini: belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Bagaimana rupanya pohon ara ini? Ini pohon ara ini sangat menarik ya. Kalau bahasa Arab itu pohon tin, tarbatin ya. Atau kalau dalam agama Buddha itu menyembah Tuhan itu di depan pohon ara. Pohon ara itu kalau di dalam tradisi Israel itu tempat bersarangnya burung. Dan pohon ara itu sumber makanan. Maka pohon ara itu adalah simbol sumber kehidupan. Nah, kalau dikatakan tanda dari pohon ara, apa rupanya tanda dari pohon ara? Saya baca ayat 28. Dikatakan begini: apabila ranting-rantingnya melembut. Berarti pada dasarnya pohon ara batangnya keras. Tetapi tatkala rantingnya, batangnya mulai melembut, kemudian dikatakan di sini dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi kalau pohon ara itu rantingnya mulai lembut dan mulai bertunas, itu tanda musim panas akan segera datang. Artinya pohon ara ini memberi petunjuk, clue kepada masyarakat. Masyarakat, bentar lagi sudah datang musim panas. Pohon ara aja bisa memberi petunjuk kepada dunia akan terjadi perubahan iklim. Maka kata Tuhan, jelilah melihat tanda-tanda di bumi ini bahwa Tuhan akan segera datang. Apa itu contohnya? Di sini dikatakan akan ada perang. Ukraina, Rusia sudah mulai berperang dan belum berhenti sampai sekarang. Israel dengan Hamas sudah berlangsung dan masih terus sampai sekarang, walau gencatan senjata 4 hari, tapi terus perang. Tetapi tidak hanya perang, akan ada banjir. Di Samosir sudah 2 kali banjir bandang, di Sihotang dan di Bakara. Yang terakhir ini di Bakara, yang tidak pernah terpikirkan, banyak batu-batu besar tiba-tiba membrondol sebuah kampung. Dan
ada 15 rumah ditimpa batu-batu besar dan 12 orang dinyatakan hilang mati. Dan berhentilah batu itu di depan HKBP Bakara itu. Dan tidak bisa alat-alat berat menyisihkan batu-batu itu untuk mencari korban. Karena rumah itu tinggal hanya satu atap seng yang kelihatan dan satu rumah yang lantai 2 yang bercat putih itu yang kelihatan. Aneh. Dan banjir itu sampai ke Danau Toba. Batu-batu itu bergulir sampai ke Danau Toba. Diduga mungkin ada juga orang yang terbawa hanyut ke Danau Toba. Maka tim SAR sekarang sedang mengirim penyelam ke Danau Toba. Melihat kemungkinan ada yang terbawa ke sana. Hanya satu mayat yang ditemukan dari 12 itu. Ini tanda. Kalau kita lihat bagaimana cara berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan, maka jelilah melihat tanda-tanda itu sekarang. Saya bukan menakut-nakuti bahwa Tuhan akan segera datang, tidak, tapi ada tanda-tanda. Tadi kalau pohon ara memberi tanda, tandanya dia akan memberitahu musim panas sudah datang. Itu yang pertama. Bagaimana caranya? Mari lihat tanda-tanda yang ada di alam ini. Yang kedua, kita harus waspada secara rohani. Kalau di dalam teks dikatakan perumpamaan seorang pemilik rumah yang pergi ke luar kota, lalu menyuruh penjaganya berjaga-jaga di sana, dan penjaga itu harus siap sedia manakala tuan rumah itu datang, entah larut malam, tengah malam, dan dia harus siap membuka pintu. Itu berarti kewaspadaan rohani, bahwa tak seorang pun mengetahui kapan Tuhan memanggilmu dari bumi ini dan kapan Tuhan datang ke bumi ini. Dalam ajaran Kristen kita menolak ajaran takdir. Tidak ada ditakdirkan orang jadi kaya dan miskin. Tidak ada ditakdirkan orang menjadi sukses dan gagal. Tidak ada ditakdirkan orang menjadi pengemis dan menjadi miliarder. Tidak ada. Tetapi hanya satu takdir bagi orang Kristen, yaitu harus mati. Apa buktinya? Coba lihat tanganmu sebelah kanan. Huruf apa di sana? M. Sebelah kiri apa? M juga. Apa artinya itu? Memento mori. Minggu yang lalu sudah kita rayakan minggu Memento mori. Artinya apa? Mesti mati. Anda ini mesti mati. Itu takdir. Katakan kepada dirimu sekarang, saya mesti mati. Kapan ya saya mesti mati? Enggak tahu. Entah besok, entah hari ini, entah pulang gereja ini Anda mesti mati. Jangan katakan nantilah opungku yang sudah 70 tahun itu duluan mati. Saya kan masih belasan tahun, saya kan masih kuliah. Siapa bilang Anda ini bisa mati duluan dari opung, dari bapak kita? Jangan mengatakan, aku masih muda Pak Pendeta, masih bisa lari 100 km per jam. Enggak bisa. Nanti pun bisa Anda mati, karena Anda mesti mati. Karena itu waspadalah dalam rangka menyambut kedatangan Kristus itu. Berjaga-jaga seperti menjaga pintu tadi, manakala tuannya datang tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi benar. Dia siap memberi kunci supaya tuannya bisa masuk ke rumahnya. Lalu ketika Tuhan tiba-tiba datang hari ini, Anda siap mengatakan, Tuhan, aku siap kembali ke pangkuan. Ada yang siap mati sekarang? Enggak ada. Masih enak saksang katanya. Masih enak BPKH. Kalau sudah pahit rasanya, baru panggil aku Tuhan katanya. Kalau masih enaknya janganlah. Kan gitu kan. Masih muda kok. Masih kuliahan ya. Mungkin masih kuliahan. Belum punya pacar apalagi kan. Punya pacar, tidak menikah atau tidak punya pacar itu
itu pilihan. Tidak menikah dia sampai tua itu kan pilihan. Tidak punya pacar sekarang itu pilihan karena masih kuliah atau masih belum siap. Tapi jomblo itu nasib. Ya terserahlah mau pilih mana ya. Itu yang kedua. Waspada secara rohani. Anda ini walau muda waspada. Manakala Tuhan besok datang menjemput kita. Hai anakku, marilah, aku lebih suka kepadamu daripada orang tuamu. Mari kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Kan itu kan? Rumah Bapa di sorga enak katanya. Karena di sana ada kedamaian, tidak ada pertengkaran, tidak ada ketakutan, tidak ada kekurangan, tidak ada penderitaan, tidak ada rasa sakit hati ditinggal pacar, kan gitu. Sudah senang di sana. Gitu. Manakala itu terjadi. Itu yang kedua. Mari waspadalah secara rohani. Yang ketiga, bagaimana cara berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus? Hiduplah dalam kekudusan. Jadi kalau kita baca teks tadi, kalau kita baca misalnya ayat yang ke-27, pada waktu itu juga Ia, maksudnya Tuhan, akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Yang dikumpul itu siapa? Orang-orang yang kudus. Jadi Tuhan akan mengumpul orang yang kudus di hadapannya. Kalau tidak kudus, Tuhan tidak akan menyambut dia di sorga. Jadi bagaimana caranya supaya kita kudus, hidup kudus? Ya tidak ada cara lain selain datang berdoa kepada Tuhan, baca kitab suci, datang beribadah, lakukan kebaikan, lakukan perintah Tuhan. Itulah orang-orang kudus. Wah Pak Pendeta, saya ini bukan orang kudus. Apa rupanya definisi orang kudus? Definisi orang kudus ialah orang yang sadar dirinya berdosa dan butuh pengampunan Tuhan. Itulah orang kudus. Karena sadarnya kalian orang berdosa, maka datang beribadah hari ini. Dan tadi dikatakan, mari kita bangkit berdiri mengaku dosa-dosa kita. Dan saat kita mengaku dosa, saat itu Tuhan telah menguduskan. Amin. Jadi Anda ini adalah orang kudus sekarang. Katakan pada tetanggamu kiri kanan, aku orang kudus ini. Karena itulah makanya kita kumpulan orang-orang kudus. Aku percaya kepada orang kudus dan am. Itu kan? Ini kita ini sekarang yang di gereja ini adalah orang